Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Tidak boleh dibiarkan, karena itu kita mendorong mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kami memperhatikan ini sebagai hal yang mendasar. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tersandung blunder politik atas pernyataan dasmu etik. Pernyataan Prabowo itu mendapat tanggapan dari Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Soal etik, enggak semua etik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan endasmu etik. Prabowo melontarkan pernyataan endasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra di Blitar Minggu 17 Desember. Pernyataan Prabowo Subianto itu diduga mengungkit pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat pelaksanaan debat pertama Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies bertanya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski belum genap berusia 40 tahun. Pernyataan Prabowo ini dinilai tak elok oleh publik. Soal etik, enggak semua etik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi tidak sepatutnya persoalan etika dianggap remeh-temeh. Karena etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Ganjar Pranowo menanggapi publik bisa jeli untuk menilai pernyataan Prabowo. Bercanda, mungkin itu sudah bercanda. Biarkan mereka nanti berkomunikasi dan rakyat bisa menilai. Oke ya. Drone Emprit menganalisis sentimen warganet terkait debat perdana Capres 2024. Bagaimana tren sentimen warganet terhadap masing-masing calon presiden bersama Ismail Fahmi, analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit. Bang Ismail, berdasarkan hasil analisis Drone Emprit, sentimen positif Anies dan Ganjar ini sama-sama mendapatkan 64%. Sementara Prabowo Subianto 48%. Mengapa terjadi selisih yang signifikan antara Capres 1 dan 3 dibandingkan dengan Capres nomor urut 2? Apa alasannya? Jadi kalau dilihat yang percakapan dari segi sentimen positif saja itu, antara Anies dan Ganjar itu hampir sama, ya, tidak bisa dikatakan sama karena mereka itu menampilkan sisi seperti kerjasama, ya. Netizen melihatnya mereka itu seperti kerjasama menghadapi Pak Prabowo seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu, dan sentimen negatif yang sangat tinggi terkait Pak Prabowo karena banyak pernyataan, mungkin juga emosi yang muncul, bagaimana Pak Prabowo merespon Pak Anies terutama. Jadi ketika pertama kali Anies menyampaikan statementnya itu langsung menyerang kan gitu. Jadi direspon dengan menurut netizen cukup emosional misalnya. Jadi menimbulkan sentimen yang cukup negatif. Tapi sebetulnya saya lebih dan tertarik menyerang untuk personal membahas begitu ini, ya, Bang Ismail? Ya, jadinya seperti emosi yang muncul. Oke. Tapi sebetulnya saya punya data yang terbaru ya pasca debat yang dari tadi malam hingga sekarang. Kalau bisa mungkin saya bisa sampaikan. Oke, lalu apa saja sentimen positif dari masing-masing capres yang menimbulkan paling banyak dibicarakan warganet ini dengan dominasi positif oleh Anies Baswedan 64% dan juga Ganjar tadi? Jadi kalau kita lihat apa sih yang menarik dari Anies itu netizen itu terkejut. Jadi dia terkejut. Biasanya Anies terkenal ya dalam statement netizen itu terlalu banyak kata-kata, bulat, muter. Tapi dalam waktu yang singkat dalam pidato itu, ternyata dari sejak awal, singkat, padat, menghentak, langsung menyerang. Ya, ini menimbulkan keterkejutan dalam konteks yang sentimen positif. Bahkan sampai menimbulkan kata-kata manual seperti gila ya,
bisa langsung menyerang, ya. Kata-kata sebelum gila itu sebetulnya negatif ya, tetapi dalam konteks ini menjadi sangat positif. Itu kenapa kalau Ganjar dalam konteks ini ya itu kalah daripada Anies, karena relatif menurut netizen itu mengambil posisi aman ya. Ketika menyerang Pak Prabowo atau mempertanyakan masih minta maaf dulu, mohon maaf, saya sangat terpaksa misalnya. Jadi tidak langsung serta-merta seperti tanpa beban seperti yang terjadi kayak bagaimana Anies menyampaikan opini-nya. Ini yang memberikan kontribusi sentimen positif yang paling besar ya kepada Anies Baswedan. Oke, dengan kata lain adanya dinamika opini publik di media sosial ini, apakah sentimen positif di media sosial bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana penerimaan publik terhadap kandidat dalam konteks persaingan politiknya? Ada peta SNA ya, saya petakan itu bagaimana percakapan tadi malam, itu yang mungkin bisa menjawab hal itu. Ada 3 paslon, ya. Harusnya itu ada 3 klaster percakapan, tapi ternyata tadi malam ada 4. Jadi klaster yang mendukung 01, 02, 03, dan satu lagi klaster yang kalau saya lihat itu cenderung netral. Netral dalam artian selama sebelum perdebatan mereka tidak mengekspresikan secara jelas mendukung salah satu paslonnya. Nah, klaster ini dia ternyata banyak membahas terkait paslon nomor 1 dan 2 ya. Bagaimana Anies memberikan hentakan serangan yang lugas dan bagaimana Pak Prabowo memberikan respon, itu lebih menarik untuk mereka percakapkan. Ganjar yang posisinya lebih playing safe itu kurang banyak dipercakapkan. Dan ini saya kira bisa memberikan impact ya kepada mereka yang lagi galau. Volume cukup besar ya, ukuran cukup besar dari klaster netral ini. Saya kira mirip dengan temuan Tempo yang kemarin yang menyatakan bahwa mereka yang masih bimbang itu sekitar 28%. Jadi ketika yang 28% ini menyaksikan perdebatan ini, kenapa mereka bimbang? Padahal mereka pun juga sudah sama kan, sudah mendapatkan informasi mungkin dari buzzers, kemudian spanduk, dan mungkin juga operasi yang di lapangan dengan bantuan dan lain-lain. Tapi kok mendapat mereka masih bimbang? Nah, ketika pada perdebatan ini mereka bisa melihat kualitas masing-masing yang sangat mungkin performan dari para capres ini bisa memberikan argumen ya, landasan mereka untuk mengambil keputusan milih siapa. Saya kira ini sangat mungkin terjadi, memberikan impact kepada Oke, terakhir Bang Ismail, ini kan kalau dibandingkan sentimen positif Prabowo itu 48%, sentimen negatifnya 41%, jadi hanya 11% sentimen netral terhadap Prabowo. Jadi pernyataan apa sebetulnya dari Prabowo yang paling menimbulkan sentimen negatif warganet? Ada sentimen ketika lihat ya, saya lihat emosi terkait dengan Pak Prabowo. Itu salah satu emosi itu fear, takut ya. Dan ini sangat satu hal yang dipertontonkan oleh netizen dalam percakapan itu adalah selama ini yang ditampilkan kampanye terkait Pak Prabowo kan kampanye yang gemoy ya, gemoy, tampilan bayi yang lucu pakai AI kayak gitu, menampilkan sisi yang sangat menyenangkan, sangat friendly, menggemaskan gitu. Tetapi malam itu mereka melihat tampilan Prabowo yang tidak seperti itu. Jadi mereka ekspresikan rasa takutnya, gitu. Rasa takut melihat emosi Pak Prabowo. Ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya, kepada sentimen negatif Pak Prabowo. Demikian juga bagaimana emosi yang muncul jika Pak Prabowo memberikan respon atas katakanlah itu serangan ya dari Anies, dan mungkin belakangan itu dari Pak Ganjar juga, di tengahan kan Pak Ganjar mulai cukup lugas juga. Itu yang menampilkan sisi emosi, misalnya sebutan Anies kayak gitu ya. Itu kan sebetulnya metode penyampaian komunikasi yang sifatnya menampilkan emosinya ya, bukan lugas netral gitu. Dan itu menimbulkan sentimen yang negatif. Muncul beberapa meme yang lucu-lucu yang menampilkan seperti itu. Ya. Saya kira itu yang saya lihat ya dari sisi netizen melihat Pak Prabowo. Oke, analisa dari Drone Emprit ini mungkin juga bisa menjadi evaluasi dari masing-masing kandidat capres gitu ya untuk menghadapi debat-debat berikutnya. Terima kasih
Bang Ismail sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.